Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, sampurasun. Alhamdulillah, saya Cep Miftah Hoerudin, SPD MPD, dosen tetap Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FKIP Universitas Pasundan. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini saya dapat menyelesaikan video pembelajaran sebagai salah satu syarat pengajuan sertifikasi dosen. Adapun mata kuliah yang disajikan yaitu mata kuliah Pendidikan Karakter Bangsa dengan bobot 2 SKS dengan kode mata kuliah KK25510932 dengan bobot 3 CPL yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan menunjukkan sikap religius, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, moral dan etika dalam bekerja. Kemudian capaian pembelajaran kedua yaitu berkontribusi aktif bagi kemajuan bangsa berdasarkan Pancasila dengan menunjukkan rasa cinta tanah air, nasionalisme dan tanggung jawab sebagai warga negara. Kemudian CPL berikutnya yaitu menjadi teladan dan dalam karakter kepemimpinan pendidikan bertransformasional. Adapun CPMK dalam mata kuliah ini yang pertama, mahasiswa mampu menganalisis konsep, landasan dan nilai-nilai pendidikan karakter bangsa berdasarkan Pancasila, agama, budaya, dan kearifan lokal. Kemudian CPMK yang kedua yaitu mahasiswa mampu mengevaluasi implementasi pendidikan karakter dalam pembelajaran di lingkungan persekolahan. Kemudian mahasiswa mampu merancang pembelajaran pendidikan Pancasila yang mengintegrasikan pendidikan karakter di satuan pendidikan. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu menunjukkan sikap profesional, berintegritas, bertanggung jawab, dan menjadi teladan dalam implementasi nilai karakter sebagai calon guru pendidikan Pancasila. Kemudian pada video pembelajaran ini, bentuk pembelajaran yang digunakan adalah Student Centered Learning atau SCL dengan berbantuan model Problem Based Learning dan Project Based Learning. Mata kuliah Pendidikan Karakter Bangsa dilaksanakan 16 kali pertemuan dengan 1 kali ujian tengah semester dan 1 kali ujian akhir semester. Adapun asesmen yang digunakan pada mata kuliah ini adalah asesmen formatif seperti UTS dan UAS dan juga penugasan proyek di lingkungan satuan pendidikan. Demikian barangkali yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, karakter kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, sampurasun. Oke, daramang palih dia. Sehat semua ya? Sehat, oke. Ya, 3 orang tidak hadir, tidak apa-apa. Tadi ada izin ke saya juga. Oke, kita lanjutkan pertemuan hari ini ke tujuan dan urgensi pendidikan karakter. Minggu kemarin sudah kita bahas pertemuan 1 hakikat karakter, oke? Oke, kita lanjutkan ke tujuan dan urgensi pendidikan karakter. Oke, ini tujuan pembelajarannya. Nanti saudara-saudara setelah selesai pertemuan ini harus bisa menganalisis LKM-nya, nanti saya kasih. Kemudian yang keduanya mengidentifikasi kenapa pendidikan karakter menjadi urgent. Tahu urgent? Tahu. Iya, urgent itu artinya penting, darurat, harus segera. Oke, itu urgent ya. Oke, let's see. Ini dari sini ya. Oke, kasus apa ini? Bullying. Oke, tahu bullying? Tahu apa bullying? Bullying itu menghina seseorang, terus apa lagi? Mengejek, terus iya, itu bullying ya. Ini contoh kasus bullying sampai 2022. Lihat, ini kasusnya 119, kemudian di 2021-53 ini udah merah nih. 226. Oke. Let's see, kita lihat lagi berikutnya. Ini juga sama. Ini menurut jenjang
jadi ternyata saudara-saudara paling banyak di jenjang ini. Iya. Kenapa ya di SMP? Karena SMP itu ada 1 langkah kaki dari SD, kemudian 1 langkah kaki ke SMA. Jadi jenjang tingkat kedewasaannya sangat rawan. Ya, makanya tingkat bullyingnya tinggi di daerah situ, di jenjang SMP. Kita lihat lagi. Nah, ini kekerasan fisik juga sama. Ternyata 1,3% dilakukan oleh pasangan, kemudian 26,8 keluarga, kemudian 8,6 dewasa. Temannya berapa? Lihat. Oke. Paham ya? Berarti teman lebih menyakitkan? Betul? Oke. Iya, lihat. Oh iya benar. Oke. Terus kemudian ini juga? Oke. Ini terjadi loh di Indonesia, ya. Oke, ini juga terjadi. Oke. Cinta ditolak, siswa SMK bunuh teman misalnya. Oke, hati-hati ya. Iya, enggak, ini sebetulnya ada yang salah dari semua yang saya sampaikan ini. Benar nggak? Benar. Nah, inilah pertanyaannya. Iya kan? Oke. Apa masalahnya coba? Siapa yang bisa jawab? Oke, apa Puri masalahnya kira-kira? Menurut saya itu masalah dari seseorang bisa melakukan perbuatan negatif atau karakter yang buruk itu, yang pertama itu perlu dilihat dari lingkungan dia sendiri. Yes. Kenapa lingkungan menjadi faktor utama? Karena apa yang dilihat oleh seseorang, apa yang dinormalisasikan oleh seseorang, berarti itulah dimana karakter itu dibentuk. Lalu yang kedua itu dari kontrol diri. Kalau misalkan kontrol dirinya memang relatif atau pengaruhnya gede terhadap karakter-karakter buruk, di mana yang dinormalisasikan itu memang semuanya buruk, maka kontrol dirinya juga kayak ya sudah loh, kenapa saya harus melakukan hal yang baik sedangkan di lingkungan saya juga melakukan hal yang buruk gitu. Lalu yang ketiganya bagi saya itu ada faktor dari biologis. Kenapa faktor biologis? Karena ada trauma-trauma yang bisa diturunkan dari orang tua, lingkungan juga, keluarga juga bisa diturunkan gitu kepada salah satu orang, di mana trauma itu bisa menjadi puncak dari kontrol emosi dia yang tidak bisa terstabilkan. Oke, berarti ada yang salah, betul ya? Betul. Ada lagi yang bisa berpendapat? Oke. Nah, seperti yang tadi Puri bilang, saya menambahkan jadi mungkin dari faktor sosial juga bisa. Sosial, oke. Apalagi di zaman sekarang, eranya media sosial gitu ya, dimana segala sesuatu itu udah nampak gitu ya, dan itu bisa menjadi salah satu faktor gimana kejahatan-kejahatan tersebut itu bisa menyebar atau bisa istilahnya itu mempengaruhi satu dan ke banyak temannya gitu. Oke ya, jadi intinya betul ada yang salah. Kita lihat apa hubungannya dengan karakter. Berarti karakternya juga ada yang salah ya. Betul ya? Oke, kita lihat. Ini pertanyaan berikutnya. Lalu kalau misalnya tadi ada beberapa faktor yang mengakibatkan kasus tersebut terjadi, pertanyaan berikutnya, pentingkah pendidikan karakter? Penting ya? Iya. Kalau nggak ada pendidikan karakter, kira-kira lebih parah atau lebih baik? Lebih parah masalahnya. Oke, kita lihat ini ya sekarang supaya saudara paham karakter. Ada sebuah iklan di televisi yang diperankan seorang anak muda yang tampan. Ia bekerja sebagai tukang antar barang di sebuah toko. Dalam benaknya tercamuk suatu keinginan untuk membahagiakan ibunya yang bersakit-sakitan pada ulang tahun dengan jamuan makan malam spesial lengkap dengan seikat bunga mawar kesukaan ibu dan itu. Namun apa daya, dia tidak cukup uang karena setiap upah yang diperoleh dari majikannya hanya pas-pasan mana cukup untuk menyiapkan makan malam spesial. Suatu hari selepas menyelesaikan pekerjaannya, pada saat ia pamit untuk pulang seperti biasanya majikannya memberinya upah.
pikir majikannya itu keliru memberinya upah yang besarnya tidak seperti biasa. Tanpa pikir panjang, ia kembalikan uang tersebut karena memang bukan haknya. Benar saja majikannya itu salah memberikan uang dalam amplop yang sebenarnya untuk diberikan kepada rekan bisnisnya. Dalam perjalanan pulang ke rumahnya, ia melihat ada adu ketangkasan sepeda motor, melompati deretan mobil dan berhadiah pula. Ia pikir inilah kesempatan baginya untuk memperoleh uang, karena dalam hal adu ketangkasan bermotor, ia memang jagonya. Tanpa pikir-pikir lagi, ia mendaftarkan diri untuk dan memang nyata ia mengembalikannya tanpa pikir panjang. Ini berarti bahwa si pemuda itu tahu nilai kebaikan atau moral knowing, dan ia juga mau berbuat baik atau moral feeling, serta nyata hidupannya itu adalah memiliki kehidupan yang baik atau moral action. Maka dapat kita katakan bahwa si pemuda itu adalah orang yang berkarakter baik, yakni tahu nilai-nilai kebajikan, mau berbuat baik, dan nyata bahwa ia berkehidupan yang baik, tutur kata, ekspresi wajah, maupun bahasa tubuh lainnya. Oke, itu tadi saudara bisa tangkap dari video itu? Bisa? Bisa ya. Jadi inti karakter itu ada berapa? Ada 3. Satu moral knowing, and then and then Likona, saudara-saudara, ini adalah pakar tentang pendidikan karakter. Dia bilang seseorang yang punya karakter yang baik itu syaratnya ada 3. Yang pertama, dia harus punya moral knowing. Moral knowing itu adalah pengetahuan tentang moral. Jadi orang itu tahu bahwa mencuri adalah hal yang tidak baik atau tidak dibolehkan. Ya. Kemudian yang kedua adalah moral feeling. Moral feeling adalah perasaan moral, ya. Jadi dia sudah merasa bahwa mencuri itu tidak boleh. Selain dia tahu, dia juga harus merasa. Kemudian yang paling penting adalah moral action. Ya, seseorang jika punya moral knowing, kemudian moral feelingnya juga punya, tapi moral actionnya tidak punya, apakah dia punya good karakter? Tidak. Ya, kalau misalnya dia punya moral feeling, kemudian punya moral knowing, dia punya moral action, berarti dia adalah seseorang yang punya karakter yang baik. Karena semuanya harus menjadi perpaduan yang utuh. Ya, seseorang itu harus tahu dulu itu adalah moral, perlakuannya, kemudian perasaannya sampai dengan tindakan moral. Nah, kemudian ini pendidikan karakter ke arah terbentuknya karakter bangsa. Nanti saudara sebagai seorang guru ini bertanggung jawab mendidik karakter siapa? Siswa. Di mana? Sekolah. Ya. Apakah di rumah menjadi tanggung jawab juga? Tidak, ya, tanggung jawabnya di sekolah. Nah, posisinya saudara yang harus diingat adalah mendidik peserta didik memiliki karakter bangsa itu tidak hanya pada mata pelajaran, tidak bisa. Ya, kalau hanya dititik beratkan kepada guru agama misalnya atau guru BK misalnya tidak bisa, karena mendidik karakter itu harus utuh, harus diintegrasikan ke dalam sistem. Ya. Nah, kemudian kita lihat hakikatnya, seseorang yang karakternya berubah menjadi baik itu ada 3 polanya. Yang pertama, perubahan perilaku. Jadi cirinya kalau orang karakternya sudah berubah, dia harus perubahan dulu perilakunya. Kemudian yang kedua, perubahan sikap. Ya, kemudian yang ketiga, kenapa ini jadi yang ketiga? Karena harus dimulai dari perilaku diri sendiri, kemudian sikap diri sendiri, baru ini berpengaruh kepada lingkungannya, ya. Jadi budaya itu nanti berpengaruh pada lingkungannya. Boleh, kita lanjut ke sini ya. Ini tujuannya, kenapa harus ada pendidikan karakter? Ya ini posisinya, saudara-saudara, karakter itu menanamkan nilai, kemudian mereformasi kehidupan, kemudian membentuk
Kebiasaan. Ya, kenapa harus dibentuk kebiasaan? Karena kalau tidak dibentuk, nanti posisinya tidak akan menjadi sebuah karakter. Paham ya? Oke, jadi karakter itu harus dibentuk dari sesuatu yang biasa. Kalau nggak biasa, ya susah jadi karakternya. Nah, nanti jadi karakter mulia minimal ini ya, minimal kan, minimal posisi nilai intinya ada 4. 1, beradab. Apa beradab teh? Beradab itu gimana ya? Beradab itu contohnya gimana ya seseorang yang beradab? Tahu sopan santun, and then apalagi beradab. Seseorang dengan baik. Iya, memperlakukan seseorang dengan baik. Ya, intinya beradab itu sesuai dengan apa yang moral katakan, nilai katakan, norma katakan. Oke, kemudian peduli. Gimana peduli? Saling menolong, and then saling apa lagi? Saling menghargai. Kemudian tanggung jawab. Tahu ya tanggung jawabnya, berarti kalau kita melakukan sesuatu kita harus, iya kan? Betul? Iya. Kemudian kalau saudara berani pulang dari kampus misalnya hujan-hujanan, ya saudara harus tanggung jawab kalau iya. Kenapa? Karena itu risikonya, iya kan? Kemudian ini penting ini, ya kan? Ya, ini sulit juga kita mendidik seseorang menjadi yang karakter jujur ini lumayan cukup sulit ya, karena mungkin ada beberapa faktor yang mengakibatkan mereka juga jujurnya kurang. Kemudian hasil akhir nanti dari penanaman pendidikan karakter itu adalah manusia berkarakter mulia yang siap berkontribusi positif bagi siapa? Bagi diri, masyarakat, bangsa, dan paham sekarang? Oke. Sudah saya berikan LKM-nya ya? Sudah? Oke, sudah. Nanti kita lihat ini tahapannya. Tahapan pembentukan karakter pada anak. Ini menurut Ridwan ya, 2012. Yang pertama apa? Knowing the good itu apa? Mengetahui kebajikan. Anak itu saudara harus diberitahukan dulu ya bahwa itu adalah karakter yang baik, ini adalah karakter yang tidak baik. Itu tahap pertama. Bagaimana kalau ini tidak diberikan dulu? Ya dia tidak tahu mana yang baik dan yang tidak baik. Oke. Kemudian yang kedua, feeling the good ya. Nanti dia akan merasakan manfaat perbuatan baik. Makanya kalau jadi orang tua yang baik, suruhlah mereka melatih untuk memberi kepada orang lain. Apa manfaatnya dia juga akan mendapat. Paham ya? Oke, jadi kalau dia menolong orang lain, suatu saat dia akan ditolong orang lain. Kemudian yang ketiga, active the good. Setelah dia tahu apa itu kebajikan, kemudian dia merasakan manfaat dari kebajikan, maka dia harus melakukan. Paham? Ya, jadi tahapannya itu dia dikasih tahu ini loh karakternya baik, ini loh tidak baik. Ya, kemudian setelah itu dia akan merasakan manfaat. Setelah itu dia dilatih dan dibiasakan. Yang dilatih dan dibiasakan perlakuan apa? Baik atau tidak baik? Oke, kita lanjutkan ini urgensinya. Nah, kenapa jadi urgensi ya? Kenapa jadi sesuatu yang mendesak pendidikan karakter itu? Satu, ya ini juga menjadi masalah di lingkungan kita ya. Kenapa banyak bullying? Karena juga pengaruhnya dari sini salah satunya, ya kan? Kenapa banyak berita bohong atau apa? Hoax ya. Ini dari sini. Ya, apa? Kenapa yang merugikan? Sekarang informasi yang hoax itu banyak sekali dampak negatifnya. Yang pertama itu dalam pemberitaan hoax ini dapat menyebabkan kerugian bagi objek yang ada di dalam media sosial tersebut. Lalu ada jadi kurangnya kepercayaan orang terhadap informasi-informasi yang disebarkan di media sosial. Kasus ketiga, sekelompok mahasiswa melakukan intimidasi digital terhadap rekan sekelasnya di grup WhatsApp karena perbedaan pendapat yang menyebabkan korban menarik diri dari kegiatan akademik. Oke. Yang pertama itu
nilai saling menghargai dan menghormati orang lain tidak diterapkan karena adanya mahasiswa yang mengejar dan mengintimidasi temannya di grup WhatsApp hanya karena perbedaan berdasar usia. Lalu yang kedua itu bagaimana hal ini merugikan orang lain, dampak sosialnya ya Pak? Ya. Nah, dampak sosialnya itu mahasiswa menjadi sedih ya, lebih murung, sedih gitu, tidak percaya diri dan melihat menjauh dari kegiatan kuliah gitu Pak. Nah, jadi suasana kelasnya jadi buruk gitu Pak, tidak senang. Betul. Lalu yang ketiga ini solusinya menurut saya selesaikan masalahnya dengan cara berdiskusi dengan baik-baik, terus hentikan tindakan perundungan, lalu meminta maaf kepada mahasiswa tersebut, lalu biasakan menghargai pendapat orang lain gitu agar tercipta lingkungan yang saling menghormati. Oke, sudah, terima kasih Sipa. Oke, baik saudara-saudara, terima kasih. Saudara, saya kira sudah dapat memahami ya. Tadi sudah saya sajikan 3 kasus, kemudian 3 dari teman-temannya sudah dapat menganalisis. Sekarang kita ke yang ini ya. Kenapa kemudian pendidikan karakter ini harus menjadi sebuah solusi ya? Kenapa yang tadi pertanyaannya adalah apa masalahnya? Ya, ini salah satu solusinya. Ya, yang pertama, pendidikan karakter itu nanti akan membangun ketahanan diri. Kalau seseorang karakternya sudah baik, saudara-saudara, dia tidak akan mudah untuk tergoda melakukan hal-hal yang negatif. Ya, jadi dia punya prinsip, dia punya nilai-nilai yang dipegang teguh. Kemudian yang kedua, menguatkan empati sosial. Ya, ini harus dilatih dari mulai pendidikan dasar. Ya, empati sosial itu mulai dari pendidikan yang paling rendah sampai ke yang paling tinggi. Kemudian mendorong kedisiplinan belajar. Ini juga harus menjadi sebuah perhatian ya, karena kebanyakan orang tidak berhasil dalam belajar itu karena tidak disiplin, bukan berarti tidak mampu. Paham ya? Banyak kok orang yang kemampuannya tinggi, kemudian tingkat berpikirnya bagus, tapi karena disiplinnya rendah, makanya keberhasilannya tertunda. Kemudian menyiapkan Oke, nanti karakter yang baik akan melahirkan pelajar yang tangguh, kemudian jujur dan siap menjadi penerus bangsa. Ya, jadi kalau misalnya seseorang yang karakternya sudah kuat, nanti akan terlatih terus-menerus sampai dengan kapan dia akan terjun ke dalam lingkungan masyarakat. Sampai situ ada pertanyaan dulu? Silahkan. Ada tidak? Yang ingin bertanya sebelum nanti saya kasih simpulan. Ada pertanyaan? Ada? Silahkan. Salah. Bapak tadi kan kita sepakat bahwa pendidikan karakter itu memang penting. Ya. Nah, lalu bagaimana sih caranya kita sebagai calon pendidik mendidik dan pendekatannya kepada siswa? Bagaimana pendekatannya kepada siswa agar pendidikan karakter itu tertanam kepada siswanya? Oke, terima kasih. Salah, pertanyaannya bagus sekali. Bagaimana ya pendekatannya kita sebagai nanti ketika Anda lulus dari sini adalah seorang pendidik. Kemudian pertanyaan berikutnya sebelum saya jawab yang salah, mudahkah mendidik karakter? Tidak sudah. Ya, itu tidak mudah dan tidak juga susah. Ya, jadi misalnya ketika kita akan melakukan pendidikan karakter kepada anak, itu harus dimulai dari yang paling rendah. Ya, tahapannya seperti baik. Ya, sebagai pendidik kita wajib memberitahukan bahwa kalau misalnya saudara kalau lampu merah itu wajib berhenti, itu harus dikasih tahu. Ya, walaupun mungkin sebagian besar sudah tahu, betul kan? Ya, tapi ada juga yang sudah tahu tapi tetap merahnya tetap jalan. Berarti ada yang salah karena seharusnya dia sudah tahu. Kemudian setelah dikasih tahu nanti dia dikasih pola untuk merasakan sampai ke dia dapat beraksi. Jadi pendekatannya bagaimana mendidik karakter itu harus dimulai dari titik yang paling rendah. Ya, dimulai dari pendidikan yang paling rendah, kemudian bertahap. Memang tidak mudah dan prosesnya tidak cepat. Ya, mendidik karakter itu. Dan sampai seseorang yang tadi Likona bilang punya moral knowing yang baik, punya moral feeling yang baik dan punya moral action yang baik, itu prosesnya sangat panjang.
Ya, dan tidak bisa diukur orang dewasa apakah semua moral feeling, moral knowing, moral actionnya baik. Tidak juga. Kan banyak orang yang melakukan tindakan kriminal padahal dia sudah dewasa. Iya kan? Ya, berarti apakah kedewasaan itu menjadi ukuran? Ya, jadi bagaimana menanamkan karakter itu dimulai dari pendidikan yang paling rendah. Gitu ya, salah ya? Oke. Nah, nanti minggu depan saudara-saudara sudah mulai saya kasih proyek untuk ke lingkungan satuan pendidikan. Nanti kita akan amati, nanti proyek pertama saya antarkan saudara ke sekolah. Kita amati apa yang terjadi di lingkungan pendidikan. Ya, bagaimana mereka akan menanamkan karakter. Karena setiap sekolah itu jenjangnya berbeda-beda. Ya, di SD pola pendidikannya gimana, kemudian SMP, SMA, SMK itu juga berbeda pola karakternya. Oke ya? Oke, kalau saya kasih simpulan dulu, saudara-saudara, sederhana saja bahwa kalau orang yang punya karakter kuat, maka masa depan bangsanya akan terjamin. Ya, kenapa negara-negara tetangga kita maju? Karena karakternya kuat. Ya, mereka punya warga negara yang prinsipnya baik. Ya, punya warga negara yang karakternya kuat. Pendidikan karakter bukan melengkap, melainkan ini prinsipnya. Jadi pendidikan karakter itu tidak bisa melengkapi tapi menjadi fondasi. Ya, untuk apa? Untuk mencetak generasi pelajar yang cerdas, berakhlak dan baik. Paham ya sampai situ? Oke, kalau paham terima kasih saudara-saudara. Nanti kita bertemu lagi minggu depan untuk melakukan tugas proyek. Mudah-mudahan saudara-saudara sehat, saya sehat, kita bisa bertemu di ketempatan yang sama. Oke? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.